Santoso dan kawan-kawan di KBR 68H bisa menahan, bisa resist tekanan dan himbauan pemodal dan pemain politik. Apakah Anda masih punya daya tarik untuk rekrutmen, untuk memperluas tenaga? Karena barangkali orang masuk situ tuh harus idealis banget ya. Syukur sebetulnya banyak anak-anak muda yang gabung terus kayak gitu. Oh iya, ya. Sekarang wartawannya lebih dari 60 gitu. Dan kita memang sejak rekrutmen mengatakan ke mereka ya sejarah kita bagaimana ingin menjadi media dan wartawan yang melayani publik imparsial gitu. Jadi kita harus memilih juga gitu. Jangan tergoda untuk jadi politisi atau kalau sudah begitu dia harus kehilangan haknya di newsroom gitu. Jadi ada Ya, etik. sebetulnya saya sendiri pernah pengalaman ya. Jadi waktu saya aktif di politik ya newsroom hilang haknya. Saya nggak bilang-bilang karena itu sudah merupakan masa silam. Yeah. Sama-sama lagi kita itu. Nah, kemudian ya mungkin nggak bagus lah membanding-bandingkan. Kita tuh tidak pernah studi banding ke negara lain. Tapi kalau di Amerika kan ada NPR ya, National Public Radio. Kemarin aja disebut sama Conan O'Brien waktu acara Obama dengan wartawan bahwa diledek sih, tapi intinya NPR tuh independen. Di Amerika pun tentu tekanan modal sangat besar. Tapi NPR itu funded oleh legislasi ya, dibiayai menurut undang-undang, peraturan, jadi dia bisa hidup. Kalau Anda harus memikirkan nggak profit margin, sustainability? Iya, memang kita lebih berat challenge-nya Bang, karena negara tidak mendukung public service broadcasting institution sebetulnya. Yang dianggap public broadcasting justru RRI dan TVRI. Ya, itu yang sangat tidak public juga ya. Ya, jadi memang double tugas kita memikirkan quality yang bagus, tapi juga harus sustain secara bisnis. Jadi orientasi mencari iklan, mencari sesuatu yang dekat dengan pasar juga, walaupun tidak harus sampai didikte rating gitu ya. Itu kita dari hari ke hari melakukan dinamika itu. Kita pikirin bagaimana survive juga gitu. Kalau tadi kita sebut bahwa anggotanya ada 900 stasiun di Indonesia, saya ingat dulu waktu ditanya ada 200 gitu. Jadi memang tumbuh. Nah, secara detail bagaimana orang bisa bergabung, stasiun bisa bergabung di KBR 68? Kalau pertama mereka minat pada program-program berita yang independen dan public service program ya. Jadi dialog tentang HAM, dialog tentang kesehatan. Mereka bisa apply sekarang, jadi bisa menjadi partner dan nanti kalau mereka kalau sudah jadi anggota bisa memilih program yang tersedia di menu kita. Kita ada 8 jam sehari di satelit yang tersedia, nanti kebanyakan sih ngambil 2 jam, 3 jam. Mereka tuh selalu ambil semi live, jadi diambil dari satelit dan disiarkan, bukan direkam di studio mereka. Langsung Bang, jadi live. Canggih juga dong ya, ini database-nya, schedulingnya dan sebagainya. Ya sudah menjadi reguler, jadi kita punya menu dan jam-jam siarannya jam berapa. Tapi live-nya itu antara download ke stasiun dan siarannya kan? Kalau dari produksinya di 68H apa live juga? Kebanyakan live. Oh, kebanyakan live. Tapi live. kalau yang dokumenter misalnya features panjang ya tentu kita produksi dulu, disiapkan paketnya, nanti disiarkan live. Itu yang kalau berita kan yang harus live. Iya ya. Jadi ada sorry aja saya mengagumi tapi juga nggak pernah dengar full ya. Misalnya berita jam 10 pagi itu 5 menit itu live tuh. Dari studio Hutan Kayu tuh ratusan radio bersama-sama. Hutan Kayu ada hubungannya dengan Tempo, majalah. Ya, dengan Tempo. Anda sendiri juga orang Tempo dulu bukan? Bukan, dulu saya waktu masih zaman Harmoko di Forum Keadilan. Tapi saya dipecat sama Pak Karni. Sekarang daftar lagi dong ikut. Karena waktu itu memang Menteri Penerangan kan menekan betul ya, siapa yang kerja di AJI, pengurus AJI nggak boleh kerja. Oh ya, AJI adalah bendera Anda di seputar jatuhnya Soeharto. Kalau radionya kapan Anda masuk radio? Ya sejak Soeharto jatuh. Karena jadi bukan orang radio dari zaman dulu. Tapi memang waktu 95-96
saya menerbitkan majalah bawah tanah independen. Dan waktu itu sudah mulai terpikir seharusnya lebih efektif lewat radio underground gitu. Cuman belum terrealisir. Kita sudah nyiapin, kan lo radio kan lebih susah Bang karena dideteksi terus oleh. Iya. Jadi rencananya dulu mau disiarin dari luar sebetulnya. Sekarang ini Anda itu sudah sangat spesialis di radio atau ada diversifikasi, bukan digantikan, meluas barangkali ke print media, ke news portal, internet, atau bahkan ke televisi? Iya, kita 3 tahun lalu KBR dengan majalah Tempo bikin inisiatif baru untuk production house Tempo TV. Ya. Oke, break lagi nggak kerasa nih, kalau main bola nih seru banget ini ya. Masih 0-0 Manchester United lawan Swansea. Mudah-mudahan Swansea menang. Nggak boleh kasih pendapat ya. Break dulu.